Selamat malam dari Teheran, ibu kota yang kini bernapas di bawah bayang-bayang kehancuran. Saya Rania Aisyah, melaporkan langsung untuk Pemuda Post Indonesia dari pusat badai geopolitik paling mematikan di abad ini. Di belakang saya, sirine peringatan udara baru saja berhenti meraung. Namun ketegangan yang tertinggal terasa sangat pekat, seolah bisa diiris dengan sebilah pisau. Dunia kini menahan napas saat siaga perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran mencapai titik didih yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Langit malam Teheran yang biasanya dihiasi gemerlap lampu kota, kini terus diintai oleh kilatan drone dan patroli jet tempur yang membelah keheningan. Pesan dari pemerintah Iran sangat jelas dan tak bisa ditarik kembali. Setiap serangan langsung ke tanah Persia, sekecil apapun, akan dibalas dengan kekuatan penuh. Ini bukan sekadar gertakan diplomatik biasa. Ini adalah proklamasi kesiapan tempur. Warga di sini tahu, satu percikan api saja di perbatasan akan memicu ledakan yang akan menghanguskan seluruh kawasan Timur Tengah. Ketegangan ini mencapai level apokaliptik ketika pejabat senior Teheran melontarkan ancaman yang membuat nyali dunia barat menciut. Jika Washington dan Tel Aviv nekat menghancurkan fasilitas nuklir sipil atau mengancam eksistensi Republik Islam ini, Iran berjanji akan merombak total doktrin nuklirnya. Selama bertahun-tahun program nuklir mereka diklaim murni untuk tujuan damai, dibentengi oleh fatwa pemimpin tertinggi. Namun malam ini, fatwa itu berada di ambang revisi. Bayangkan skenario terburuknya. Dalam hitungan minggu atau bahkan hari, material pengayaan uranium yang selama ini diawasi ketat, dialihkan sepenuhnya untuk merakit hulu ledak nuklir pertama mereka. Dari fasilitas bawah tanah di Natanz hingga Fordow, yang tertanam jauh di perut gunung, mesin-mesin sentrifugal terus berputar tanpa henti. Di tengah dinginnya malam Teheran, saya bisa merasakan betapa rapuhnya garis batas antara perdamaian dan perang nuklir. Dunia kini benar-benar berada di tepi jurang kiamat buatan manusia. Untuk memahami seberapa absolut ancaman ini, kita harus mundur sejenak dan melihat luka sejarah yang membentuk mentalitas bangsa ini. Iran bukanlah negara yang mudah tunduk pada tekanan militer. Memori kolektif mereka masih sangat segar akan pahitnya perang Iran-Irak di era 80-an. Sebuah konflik berdarah yang memakan korban jutaan jiwa dan memaksa mereka bertahan sendirian melawan dunia yang menutup mata. Monumen-monumen syuhada yang tersebar di sudut-sudut kota Teheran, seperti yang ada di hadapan saya saat ini, bukan sekadar pajangan batu mati. Mereka adalah saksi bisu sekaligus pengingat abadi bahwa darah yang tumpah tidak akan pernah sia-sia. Pembunuhan demi pembunuhan terhadap jenderal tertinggi dan ilmuwan nuklir mereka oleh operasi intelijen asing hanya semakin menyirami benih perlawanan. Bagi Teheran, ancaman saat ini dari poros Amerika Serikat dan Israel bukanlah hal baru, melainkan kelanjutan dari perang eksistensial yang menuntut pengorbanan tertinggi demi mempertahankan kedaulatan tanah air mereka. Di seberang lautan, mesin perang raksasa Amerika Serikat dan sekutunya, Israel tak kalah agresif memamerkan otot militernya. Informasi intelijen yang kami terima di lapangan menunjukkan pergerakan armada laut yang masif di perairan Mediterania dan Teluk Persia. Kapal induk bertenaga nuklir, kapal perusak pembawa rudal Tomahawk, dan skuadron jet tempur siluman F-35 kini berada dalam status siaga 1, siap melancarkan serangan presisi kapan saja. Namun, di Teheran, persiapan menghadapi gempuran udara ini dilakukan dengan ketenangan yang mengerikan. Jaringan pertahanan udara Bafar 373 buatan lokal dan sistem rudal jarak jauh telah dikunci pada koordinat-koordinat vital musuh. Saat saya berlindung di salah satu bunker darurat di pusat kota ini, getaran langkah prajurit yang berpatroli terasa hingga ke dasar lantai beton. Perang bayangan yang selama bertahun-tahun dimainkan lewat proksi, operasi siber dan sabotase rahasia, kini perlahan merayap keluar dari kegelapan, bersiap meledak menjadi konfrontasi militer terbuka yang akan menghancurkan segalanya. Di tengah adu gertak para pemimpin politik dan jenderal bintang 5, rakyat sipil Iranlah yang harus memikul beban terberat dari ketegangan yang mencekik ini. Hari ini, saya menyusuri lorong-lorong pasar tradisional Grand Bazar Teheran, yang biasanya riuh dengan tawa dan tawar-menawar. Kini, suasananya berubah drastis menjadi lautan kepanikan yang tertahan. Warga berbondong-bondong memborong bahan makanan pokok, obat-obatan, dan air bersih, mengosongkan rak-rak toko dalam hitungan jam.
Antrean kendaraan di pom bensin mengular hingga berkilo-kilometer, bersiap untuk kemungkinan eksodus terburuk. Meski raut wajah mereka memancarkan kelelahan akibat sanksi ekonomi bertahun-tahun, ada sorot mata ketangguhan yang tak bisa dipatahkan. Beberapa warga yang saya temui menyatakan siap mengangkat senjata jika negara memanggil, menolak untuk menjadi korban pasif dalam permainan catur geopolitik ini. Di bawah bayang-bayang rudal balistik, kehidupan sehari-hari terus berjalan secara surrealis, dipenuhi oleh doa-doa yang dipanjatkan di setiap sujud agar malam ini bukanlah malam terakhir mereka. Namun, jangan pernah berpikir bahwa ledakan di Teheran hanya akan membakar wilayah Timur Tengah saja. Efek domino dari perang terbuka ini akan langsung mencekik leher perekonomian global tanpa ampun. Selat Hormuz, jalur sempit yang menjadi urat nadi perdagangan minyak dunia, kini berada di bawah pengawasan ketat Korps Garda Revolusi Islam. Jika rudal pertama meluncur dari Washington atau Tel Aviv, Teheran telah bersumpah akan menutup selat ini sepenuhnya. Bayangkan dampaknya, lebih dari 20% pasokan minyak bumi dunia akan lumpuh seketika. Harga minyak akan meroket tajam menembus ratusan dolar per barel, memicu hiperinflasi yang meremukkan pasar keuangan internasional dari Wall Street hingga bursa Asia. Saat ini, dari pelabuhan di selatan Iran, kapal-kapal tanker raksasa tampak berlayar dengan kecepatan penuh, mencoba keluar dari zona bahaya sebelum perairan ini berubah menjadi kuburan besi. Dunia mungkin mengira ini hanya konflik regional, namun kenyataannya, krisis ini tengah menyandera seluruh peradaban modern. Detik demi detik berlalu, dan waktu seakan membeku di Teheran. Senja perlahan turun menyelimuti ibu kota dengan warna jingga keabu-abuan yang terasa sangat muram. Suara baling-baling helikopter militer yang membelah langit malam menjadi melodi perpisahan hari ini, sekaligus pengingat bahwa fajar esok mungkin akan membawa realita yang jauh lebih gelap. Apakah ini akan menjadi malam di mana diplomasi benar-benar mati dan digantikan oleh bahasa senjata pemusnah massal? Kita hanya bisa menunggu dan menjadi saksi dari sejarah yang sedang ditulis dengan tinta ketakutan. Saya Rania Aisyah, melaporkan langsung dari garis depan ketegangan di Teheran untuk Pemuda Pos Indonesia. Terima kasih telah menyimak laporan khusus ini hingga akhir. Jangan biarkan Anda tertinggal informasi dari epicentrum konflik global. Pastikan untuk menekan tombol subscribe, berikan like jika liputan ini bermanfaat, dan share video pada channel Pemuda Pos ini agar dunia tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tetap waspada, dan sampai jumpa di laporan berikutnya.